Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah hari ini ya hari Jumat yang penuh berkah di tanggal ke-14 dari bulan Zulhijjah. Setelahnya kita lepas dari melaksanakan ibadah kurban dan ibadah ibadah-ibadah lain yang disunahkan ataupun diberikan keutamaan untuk melaksanakannya di bulan Zulhijjah dari mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Hari ini masuk ke hari ke-14 dan hari Jumat penuh keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk senantiasa mampu mensyukuri apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kesyukuran itu sebagai pondasi bagi kita untuk meraih rahmat Allah yang lebih banyak lagi dan tentunya karena sesuai dengan yang dijanjikan la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan siapa yang kufur terhadap nikmat, yang tidak bersyukur, yang menyembunyikan nikmat Allah, maka sesungguhnya azab dari Allah itu sangat pedih. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur dan juga ketika kita mendapatkan musibah, tentunya kita termasuk yang diberikan kemampuan untuk bersabar. Dan tentunya ketika bersyukur dan bersabar ini dikombinasikan, dua-duanya dilandasi dengan keikhlasan. Ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah, ikhlas beragama Islam, ikhlas mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam tata kehidupan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kita juga berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa bersegera bertobat, memperbaiki kesalahan kita, kekeliruan kita, dosa kita tatkala kita sadar bahwa kita berbuat dosa, dan kita yakin bahwa dosa sebesar apapun kecuali syirik akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Nah, hari ini kita harus introspeksi kepada diri kita. Di tanggal 9 bulan Zulhijjah ada saum namanya saum Arafah. Laksanakan saum sehari di hari itu akan mendapatkan pembebasan ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya sunnah berupa bertakbiran, kemudian kita membaca wirid, zikir, sholawat, dan juga kita melaksanakan sholat Idul Adha
melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan tentunya penyembelihan hewan kurban kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan hajinya mabrur mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya di hari Jumat ini kita juga raih keberkahan dengan senantiasa menjadikan diri kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertekad untuk tidak mensekutukannya. La syarikalah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, ya. Hari ini tentunya dengan penuh rasa syukur, alhamdulillah, Teh Iris dari Bandung bersama keluarga, Teh Irin di Cirebon bersama keluarga, dan Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga. Kita mencoba untuk merefleksikan diri kita menjadi orang yang dimintakan kepada Allah untuk menjadi ahli silaturahim, di mana silaturahim ini kita buka seluas-luasnya, baik melalui media bertatap muka ataupun melalui media online ataupun melalui rekaman-rekaman yang bisa didengar ataupun dilihat di manapun kapanpun kita berada, dalam keadaan yang tentunya dengan penuh kesadaran bahwa kita niat untuk mencari ilmu, mencari butiran-butiran ilmu, mendapatkan kesempatan dari nikmatnya silaturahim, di mana silaturahim kita mohonkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh rezeki yang barokah dan thayyibah, dan kita berharap mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memompa diri kita untuk beramal soleh, hidup sehat walafiat, dipanjangkan umur, disolehkan amal, digemarkan membaca Al-Quran, diberikan pemahaman untuk memahami Al-Quran dengan benar, diberikan kemampuan mengamalkan Al-Quran dengan benar, diberi kemampuan untuk menikmati amalan-amalan kita, dan pada saatnya kita diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyebarluaskan apa yang menjadi kenikmatan yang sudah kita peroleh dari amalan dan pemahaman terhadap Al-Quran itu. Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia amalnya, yaitu amal yang terbaik adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang belajar untuk mempelajari, mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu, mampu membedakan mana benar mana salah, mampu beramar ma'ruf, mampu nahi mungkar, mampu bertazkiyah, membersihkan diri kita, tazkiyatun nafs dalam diri, kemudian mampu menangkap sinyal-sinyal kebahagiaan, kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui akhlakul karimahnya, mampu nangkap sinyal-sinyal bahagia, sinyal-sinyal gembira, dan kita selalu istiqamah untuk berjamaah membaca Al-Quran, serta kita juga mampu menangkap sinyal-sinyal yang menimbulkan adanya siksaan atau adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha untuk menghindarinya. Alhamdulillah, selamat bergabung juga Ibu Hilda bersama keluarga dari Cirebon. Nah, di dalam konteks ini mari kita lihat taubat kita mudah-mudahan diterima Allah. Kemudian rasa syukur kita tentunya Allah juga melihat dan mendengar dan akan menambahkannya kepada kita kenikmatan. Kesabaran kita akan menjadi penolong bagi diri kita, dan tentunya keikhlasan kita akan menjadikan diri kita berhak atas rahmat dan ampunan Allah. Kemudian kita juga dari silaturahim ini kita mohon doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rabbighfir lana amin. Yuk kita sama-sama tiupkan ke telapak tangan kita, ucapkan dengan kalimat sholawat, kemudian usapkan ke seluruh tubuh kita supaya kita mendapatkan keberkahan dari bacaan suratul Fatihah sebagai pembersih jiwa-jiwa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita menjadi orang yang senantiasa berjamaah, istiqomah, dan selalu dalam keadaan bahagia. Hari ini tentunya kebahagiaan kita tambahkan dengan melihat beberapa hal yang mungkin ada dalam diri kita yang perlu kita perbaiki terkait dengan jiwa-jiwa atau diri-diri kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin melihat hari ini tentang apa itu makna dari kita berada di dunia ini dan pada saat kita melihat diri ini sebagai bagian dari yang ingin meningkatkan kualitas atau ingin belajar. Bagaimana kita nafsu, bagaimana kita pahami bahwa nafsu kita ini senantiasa akan dimungkinkan untuk memilah dan memilih. Ya, jadi nafsu ini akan memilah dan memilih tentang apa yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengilhamkan kepada kolbu kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua-duanya diilhamkan oleh Allah berupa sifat untuk cenderung kepada berbuat jahat atau cenderung kepada berbuat baik. Diilhamkan. Artinya sudah tersedia potensi batin dalam diri kita ini untuk berbuat baik atau untuk berbuat buruk. Sehingga baik dan buruk itu sudah nyata-nyata ada dalam diri. Nyatanya tak ada dalam diri. Tinggal potensi batin kita apakah akan mengarahkan kita ke baik atau kita ke buruk. Tentunya kita berharap ke arah yang baik. Tapi jangan lupa ke arah yang baik berarti kita perlu mawas, perlu hati-hati karena ketika kita berniat kepada yang baik ada musuh manusia, ya, ada musuh manusia yang sengaja diciptakan Allah, disediakan Allah untuk mengajak manusia kecenderungan untuk berbuat jahat. Itulah yang namanya iblis dan kroni-kroninya dan setan-setan yang menempel pada diri masing-masing insan, masing-masing manusia. Nah, kecenderungan inilah yang harus kita bela-belain dengan belajar, dengan penuh harap kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Kita berharap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk ke jalan yang lurus, asy-syiratal mustaqim. Untuk senantiasa berada di jalan yang lurus itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar. Dan ketika belajar maka harus tahu apa sih sebenarnya yang menjadi bagian dari lawan dari asy-syiratal mustaqim. Ya, yaitu ada jalan yang namanya orang-orang yang melakukan kegiatannya itu sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Allah dan mereka benar-benar menentang kehendak Allah, dan itulah yang disebut dengan maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim, orang yang maghdub yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keduanya adalah orang-orang yang dhalin, ya, yang sesat, ya, waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Bedanya antara sesat dengan orang yang dimurkai ternyata sangat sederhana kalau dilihat dari sederhananya, yaitu, nah sebelum itu kita pahami dulu mustaqim itu apa. Mustaqim itu atau asyiratul mustaqim itu adalah dia beriman, kemudian dia punya ilmu, dan ilmu itu diamalkan. Jadi kombinasi dari tiga unsur yang ada dalam batin kita, keimanan, ilmu, dan yang namanya amal soleh. Kalau tiga-tiganya ini terintegrasi, terpadu, keimanannya ada, ilmunya ada, amalnya baik, maka itulah yang namanya mustaqim. Istiqomah, lurus antara yang dia dalam kalbunya, dalam batinnya, di dalam lisannya, dalam perbuatannya, dan dalam harapannya kepada Allah.
Ya, kalau orang Sunda bisa menyebutkan saluyu antara tekad ucap lampah jeung doa. Nah, sesuai antara yang ada dalam getar hati, yang dilisankan, yang dilaksanakan, dan dengan doanya atau harapannya. Kenapa demikian? Karena boleh kita uji ya, apakah diri kita termasuk yang getar hati, lisan, perbuatan, dan doanya lurus. Ketika kita mengucapkan doa, ya Allah ya Rabbana, jadikanlah hidup di dunia ini hasanah dan di akhirat hasanah dan jauhkan dari api neraka. Benarkah seperti itu? Hatinya minta baik di dunia, minta baik di akhirat, dan ingin jauh dari api neraka. Nah, berarti kan dari sisi getar kolbu, ucapan, kemudian perbuatan dan doanya harus seperti itu. Harus lurus, harus sesuai, harus sejalan. Itulah disebut jalan yang lurus. Asyiratul mustaqim. Tidak ada belok-belok. Nah, tidak ada belok-belok. Artinya dia benar-benar lurus di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut asyiratul mustaqim itu dalam uh, konteks kita belajar maka kita pahami sebagai Al-Qur'an. Dalam konteks kita sebagai orang yang beragama maka itu adalah Islam. Dalam konteks kita sebagai orang yang berakhlak maka kita itu mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mengaku bahwa kita ingin berada dalam jalan yang lurus, istiqomah, maka pastikan kita dekat dengan Al-Quran, kita beragama Islam yang kokoh, dan kita selalu berusaha mencontoh akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita tidak belok-belok, tidak pelin-pelan, tidak galau, tidak kacau dalam berbuat. Selalu mengikuti petunjuk, selalu mengikuti apa yang menjadi kaidah-kaidah dari syariat agama, dan selalu berhindar dari hal-hal yang akan menimbulkan kemurkaan Allah, dan selalu mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan orang yang disebut maghdub, orang yang disebut dimurkai Allah, selalu kita ulang-ulang bahwa dia itu mengaku beriman bahwa Tuhanku adalah Allah. Tapi pada saat yang sama, dia itu menganggap ada yang lain selain Allah. Dan termasuk dia bandel terhadap perintah Allah. Kata Allah, aku akan ciptakan nanti makhluk yang namanya Muhammad yang akan menjadi petunjuk untuk kalian semua. Dan ketika ada Muhammad, maka ikutilah dia. Maka mereka tidak mau, baong, ya. Mereka tidak mau, bahkan menentangnya, bahkan ingin membunuhnya. Ya, itulah yang disebut orang-orang yang dimurkai Allah, yang disebut maghdub. Siapa mereka? Dalam perilaku, dalam karakteristik manusia, mereka itu disebut kelompok al-Yahud atau Yahudi, kelompok-kelompok orang-orang Yahudi. Bukan Bani Israel, karena Bani Israel itu soleh, yang solehnya. Nah, yang Yahudi ini adalah orang-orang yang mengikuti paham si Yahuda, yang benci kepada orang lain, yang tidak seide dengan dia, yang selalu ingin menjerumuskan orang lain, yang orang lain itu mendapatkan kenikmatan sedangkan dia tidak dapat. Nah, kita tahu bahwa Yahudi ini adalah turunan-turunan dari karakter Yahuda yang dalam kisahnya disebutkan dia adik kandungnya sendiri yang namanya Nabi Yusuf itu dicemplungkan ke dalam sumur. Bahkan setelah Nabi Yusuf menjadi seorang yang penolong bagi keluarganya, bagi Bani Israel, bagi turunan-turunan Israel, bagi anak-anaknya Nabi Yakub yang 11 selain Nabi Yusuf, maka pada saat itu dia yang namanya Yahudi itu atau Yahuda ini sesumbar. Yusuf, boleh aja engkau sekarang berhasil, tapi lihat nanti mana yang lebih banyak, pengikutmu atau pengikutku. Itu di sela-sela sujudnya si hormatnya si yang 11 orang saudaranya Nabi Yusuf dengan bapaknya yaitu Nabi Yakub dan ibunya yaitu ibu tirinya Nabi Yusuf yaitu Lea atau Liah ya. Jadi pada saat itu Yahuda tunduk tapi hatinya tidak. Bahkan dia ngancam, kawan-kawan, lihatlah katanya kepada saudaranya itu ya. Boleh aja Yusuf sekarang kita hormati, tapi lihat banyak pengikut mana, Yusuf atau aku. Kan gitu, sesumbarnya Yahuda. Konon kabarnya begitu. Saya juga waktu itu tidak di situ, tapi saya yakin seperti itu.
bahwa sampai sekarang itu kelakuan Yahuda itu terus diturunkan turun temurun dan jadilah Yahudi. Mereka benci kepada orang yang di jalan Allah. Mereka benci kepada yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa disebut benci? Oh, tapi kan kemarin saya bertemu dengan orang-orang Yahudi biasa. Mereka itu kalau seandainya kita tidak membuka front, mereka seolah-olah baik. Nah, tetapi ketika membuka front, mereka akan benar-benar melakukan sesuatu yang dalam dirinya terdapat kebencian. Bukti yang paling nyata hari ini 37.000 lebih bangsa Palestina dibombardir oleh yang mengaku sebagai Bani Israel. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan segera berhenti, berakhir, dan saya merasa yakin bahwa Palestina akan menang. Palestina akan merdeka dan Palestina akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dijanjikan Allah bahwa muslim umat Islam atau Islam tidak akan dikalahkan sampai dengan akhir zaman. Nah, tentunya kita diberikan ujian untuk bersabar. Kapan menangnya? Wallahu alam ya. Allah lah yang akan mengatur segalanya. Baik. Nah, itu yang namanya maghdub itu dia mengaku beriman. Kemudian ilmunya tinggi karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan fisiknya, jasadnya juga kuat. Bahkan disebutnya untuk khusus Nabi Daud dan kaumnya itu disebutnya bastotan fil ilmi wal jismi. Ya, diberikan kekuatan yang luar biasa dalam ilmu dan jasad. Ya. Jadi artinya secara ilmunya, secara jasmaninya kuat-kuat. Nah, mereka mengaku beriman kuat. Nah, tapi sebenarnya dia mengkhianati imannya sendiri karena ketika Allah memerintahkan untuk mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah. Nah, itu yang namanya maghdub. Dan sampai kiamat akan tetap ada sampai nanti menjelang kiamat semua yang namanya orang-orang maghdub akan dibunuh dan di bawah pimpinan Dajjal. Kemudian mereka akan melawan kepada umat Islam, kemudian akan melawan Imam Mahdi, dan mereka itu akan dihabisi atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Isa Al-Masih yang nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan membunuh pimpinan dari yang orang-orang Yahudi itu atau orang-orang yang maghdub itu di yang namanya tempatnya Babulut di Palestina. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkesempatan ke tempat tersebut di sekitaran Masjidil Aqsa yang sekarang lagi rame-ramenya menjadi tumpuan pandang seluruh manusia sedunia berada di Palestina, bumi Palestina. Nah, itulah yang maghdub. Sedangkan yang dolin ini adalah orang yang tersesat. Kenapa disebut tersesat? Karena dia mengaku beriman, tetapi dia ilmunya ya pas-pasan, tapi amalnya baik. Nah, disebut amalnya baik itu artinya apa? Dia perlihatkan kebaikan, bahkan dasarnya itu selalu bahwa kasih sayang, bahwa melaksanakan peribadahan itu baik, bahwa pokoknya semuanya itu adalah amalnya ditonjolkan. Tetapi ilmunya dia tipis sehingga saking tipisnya dia menganggap Allah punya anak. Jadi ilmu itu kalau seandainya kita paham hakikat ilmu, ilmu itu sebenarnya yang paling tinggi adalah Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak beranak dan Tuhan itu tidak mungkin berbapak. Nah, itulah ilmu. Ketika keluar dari ilmu itu atau mengaku Allah punya anak, mengaku Allah ada bapaknya atau mengaku Allah punya istri, nah pada saat itulah runtuh keilmuan. Berarti dia tidak punya ilmu. Terus dari mana dia punya pengetahuan bahwa Allah beranak? Nah, wallahu alam. Silakan tanya ke dalam diri kita sendiri. Dan itu harus menjadi benteng dalam diri kita bahwa Allah nggak mungkin punya anak, Allah nggak butuh pertolongan, Allah tidak bergantung kepada yang lain, Allah juga tidak mungkin punya bapak. Dan itulah setinggi-tinggi ilmu. La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah atau ada yang lebih mampu selain Allah, berarti dia itu sebenarnya tidak berilmu. Ya, hati-hati dalam diri kita juga mungkin ini terjadi ya. Ketika kita kesulitan atau kita dalam keadaan yang terdesak, kepepet, hal apapun, ekonomi ataupun fisik ataupun penyakit ataupun apapun di dunia, ketika kita kepepet bahkan suka dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak, kadang kita merasa ya Allah
apakah engkau ada? Ya Allah, mungkinkah yang menolong itu bukan hanya engkau? Nah, ketika itu terjadi, maka pada saat itulah ilmu kita itu runtuh. Dan ketika ilmu runtuh, keimanan pun akan jatuh. Nah, iman itu harus didukung dengan ilmu dan amal. Tadi ayatnya yang saya kutip di awal, wal ashri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihat. Watawasau bil haq watawasau bisob ini adalah dalam rangka meraih ilmu. Tawabil haq tawabis sob dalam rangka mencari ilmu. Jadi amanu amal solihat. Iman, amal soleh dan ilmu. Ilmu cara didapatnya dengan cara apa? Nah, dengan cara tawabil haq tawabis sob. Artinya apa? Saling menasihati satu dengan yang lain, saling berbagi, ya, berbagi pengetahuan, berbagi keilmuan, berbagi pengalaman. Nah, itu tawabil haq tawabis sob. Tapi bingkainya berbagi pengetahuan, pengalaman dan juga berbagi informasi itu dalam bingkai hak dan dengan sabar. Artinya seperti hari ini kita ini termasuk kategori tawabil haq, tawabil syab, menyampaikan sesuatu yang ada dasar hukumnya, ada dalilnya, ada kebenarannya, dan kita juga dengan penuh kesabaran. Kenapa kesabaran? Kita dalam keadaan jauh satu dengan yang lain. Kita dalam keadaan mungkin pagi-pagi ini enaknya jogging, lari-lari, atau enak-enaknya tiduran, atau enak-enaknya leyeh-leyeh. Sementara kita hari ini atau saat ini ya kita bersabar untuk saling memberi, saling mengisi. Ya, bisa jadi nanti suatu saat Bapak dan Ibu yang ada di dunia maya sana menyampaikan berbagai hal atau melalui pertanyaan-pertanyaan dalam chatnya ataupun melalui klarifikasi terhadap berbagai konten atau terhadap berbagai inti dari yang kita bahas ini. Bukan tidak mungkin bahwa sesuatu yang kita lakukan secara sederhana ini menjadi bagian dari tawabil haq, tawabil syabr kita. Nah, ingat tadi amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis syabr. Ini adalah rangkaian kehidupan kita dalam rangka memanfaatkan umur wal ashr demi waktu ya. Sesungguhnya manusia akan rugi ya innal insana lafi husrin illa kecuali yaitu yang beriman, yang beramal soleh dan berilmu pengetahuan dengan cara dicari didapat dengan yang hak dan dengan penuh kesabaran. Nah, ketika iman, ilmu dan amal ini seimbang, itulah yang namanya istiqomah. Itulah yang namanya asyiratul mustaqim. Tetapi ketika iman, ilmu, dan amal soleh tidak berimbang, yang kemungkinan muncul akan dua. Kalau merasa ilmunya tinggi sehingga meremehkan orang lain, itulah magdub. Ketika merasa amalku bagus sehingga dia tidak mempedulikan tentang keilmuannya, dia akan dolit. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk yang magdub dan dolit. Makanya kita itu dalam membaca Al-Quran diakhiri selalu dengan amin. Kenapa? Kita berhindar dari magdub dan dolin. Ghairil magdubi alaihim waladhdallin. Amin. Kita ingin ihdinas syiratal mustaqim. Untuk bisa ihdinas syiratal mustaqim, kita harus iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Orang kalau akan yakin bahwa dia menghambakan kepada Allah dan beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau dalam diri kita atau diri manusia itu tertanam maliki yaumiddin, bahwa nanti akan ada hari perhitungan, akan ada raja di hari itu yang hanya Allah rajanya, di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yakin seyakin-yakinnya bahwa di hari kiamat raja hanya Allah dan akan mengadili semuanya. Sehingga muncullah dalam diri kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in selama hidup di dunia. Dengan cara apa? Dengan ihdinas syiratal mustaqim. Nah, tapi sebelum kita mengakui Malik Yaumiddin, jangan lupa kita juga harus mengakui bahwa Allah Ar-Rahmanir Rahim. Dan sebelum kita mengakui Ar-Rahmanir Rahim, maka kita juga harus yakin bahwa semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Begitu urutannya. Dan sebelum alhamdulillah, pasti kita harus menyebut namanya dulu.
dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berjalan mundur dari kita berhindar dari maghdub dan dolin, kita itu harus tetap dalam keadaan istiqamah, meminta kepada Allah. Kemudian kita juga harus dalam keadaan beribadah dan memohonnya kepada Allah. Kita harus yakin bahwa hari akhir itu hanya Allah rajanya, dan pada saat menjadi raja itu Allah di hari akhir, Allah juga adalah Ar-Rahman Ar-Rahim yang akan mengadili dengan seadil-adilnya, dan kita sebagai hamba harus memuji kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum memuji kita sebut namanya Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membaca itu sempurnanya disunnahkan membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi pahamlah bagi diri kita, kalau dalam keadaan yang sangat-sangat kita harapkan untuk mendapat rahmat dan ridho Allah, maka awali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Memohon kepada Allah. Di bacaan suratul Fatihah ini merupakan rangkuman dari apa yang ada dari Al-Quran, merupakan intisari Al-Quran, disebutnya juga Ummul Kitab, induknya Al-Quran, sehingga kita paham bahwa untuk bisa hidup dari A sampai Z, dari kehidupan awal sampai kehidupan akhir, kita harus tertib dari mulai berhindar dari godaan setan dengan cara berlindung hanya kepada Allah. Kemudian menyebut nama Allah, memuji Allah, kemudian berserah diri kepada Allah karena Allah Maha Rahman Maha Rahim. Kemudian kita juga berserah diri kepada Allah karena Allah yang akan menjadi raja di hari kiamat. Berserah diri kepada Allah karena kita ini benar-benar dalam keadaan yang membutuhkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan kita memohon untuk ada dalam jalan yang senantiasa lurus, tidak bulak belok, tidak kungkal pengkol. Ya, begitu. Dan diakhiri dengan keinginan kita untuk tidak diberikan atau tidak dijadikan orang yang dimurkai Allah, dan tidak dijadikan orang yang tersesat. Ini adalah sebuah keutamaan dari diri kita, dan jangan lupa ketika kita ingin berada dalam posisi ini, kita tidak bisa ujug-ujug, sekali lagi. Tidak bisa serta-merta. Artinya kita diberikan kesempatan untuk berusaha. Memilah antara yang diyakini ini tentang kebaikan atau tentang sebuah kejahatan. Ya. Dengan diilhamkan kebaikan dan kejahatan yang ditanamkan ke dalam kalbu kita masing-masing, maka kita diberi pelajaran untuk memilah dan memilih. Ketika memilah dan memilih, pastikan ada 5 hal yang bisa kita pahami. Amar ma'ruf, selalu mengajak kepada perbuatan baik. Nahi mungkar, berhindar dari perbuatan mungkar. Kemudian tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa diri kita yang kotor. Kemudian basyiran, senantiasa kita mengharap keberkahan, kebahagiaan, kegembiraan yang dibawa beritanya oleh para nabi dan rasul. Dan naziran, kita juga berhindar dari hal-hal yang akan menimbulkan diri-diri kita ini masuk dalam azab atau siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa ketika 5 hal ini yang dimaksud sebagai intisari dari ajaran agama Islam atau Al-Quran, 5 hal ini ya, tadi ulangi, amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiron nadhiron sebagai pesan moral dari Al-Quran, maka pastikan kita punya 5 kesadaran yang akan membimbing kita untuk senantiasa berada di situ. Kesadaran yang pertama bahwa Allah selalu melihat kita dan selalu mengawasi kita. Allah selalu memenuhi kebutuhan kita, rezeki sudah diatur dan tidak akan tertukar. Dan Allah memberikan tugas kepada kita yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Serta jangan lupa bahwa kita akan berakhir hidup kita dengan kematian. Dan kematian ini tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat atau tidak bisa diperlambat. Itulah yang harus menjadi kesadaran dalam diri kita. Pada saat muncul kesadaran dalam diri kita yang 4 ini, maka insya Allah kita termasuk yang akan mendapatkan kesempatan untuk selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa mendapatkan kesempatan yang 4 ini ya,
yaitu sadar bahwa rezeki diatur dan tidak akan tertukar, sadar bahwa ada tugas kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, sadar bahwa yang namanya kematian itu tidak akan bisa ditunda dan dipercepat, sadar bahwa Allah selalu melihat kita, maka kita diberikan komponen yang cukup lengkap dari akal, pikiran, kolbu, dan juga panca indera yang lengkap. Nah, pada saat itulah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan atau memunculkan potensi batin kita untuk 3 hal, yaitu kita harus yang pertama mencintai Allah, yang kedua membersihkan jiwa-jiwa kotor dalam diri kita, dan yang ketiga berbuat amal soleh. Cinta Allah, bersih hati, dan amal soleh. Inilah intisari dari yang harus kita dapatkan, kita lakukan. Dan ketika kita mau mengecek apa ciri dari atau bukti dari orang yang mencintai Allah, salah satunya adalah yang biasa kita lakukan, yaitu senantiasa kita itu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, menyebut namanya. Yang kedua adalah kita selalu rindu dengan Allah dengan membaca ayat-ayatnya, membaca ayat suci Al-Quran, membaca surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita selalu bersedekah, beramal soleh, berbagi. Sedekah dalam arti yang seluas-luasnya, bisa berupa barang, bisa berupa ilmu, bisa berupa kalimat yang santun, bisa berupa kalimat-kalimat yang sopan, yang baik, dan kita bisa dengan cara silaturahim. Itulah cara kita untuk menjadikan diri kita ini cinta Allah. Jadi bukti cinta Allah itu senang baca Al-Quran, ya, di dalamnya termasuk kalimat-kalimat berzikir, bersolawat, kemudian juga dia senang beribadah kepada Allah dengan bertakarub kepadanya dan senang berbagi. Jadi dalam hal kesempatan kita untuk cinta Allah harus dibuktikan dengan baca Quran atau zikir, sholat, dengan berbuat dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga adalah berbagi dengan sesama. Karena Allah mencintai sesamanya, Allah mencintai makhluknya, dan Allah memerintahkan manusia untuk mencintai sesamanya. Sampai-sampai dalam sebuah pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, la yadhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan surga orang yang di dunianya memutus silaturahim. Alhamdulillah ya. Dan apa yang menjadi isti silaturahim? Ini penting kita pahami juga. Apa itu inti silaturahim? Silaturahim intinya adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang lain. Jadi silaturahim itu adalah memasukkan kegembiraan. Jadi mengajak, menggembirakan orang lain, menjadikan orang lain bahagia. Dan menjadi orang lain bahagia tidak mungkin bisa kalau kita tidak bahagia. Jadi yuk kita bahagiakan diri, kemudian kita bahagiakan orang lain. Manfaatkan diri kita semaksimal mungkin sesuai kehendak Allah dan berikanlah manfaat itu kepada orang lain. Dan pada saat yang sama, prakteknya seperti apa, Pak Uum? Nah, kan gitu. Kok susah-susah amatnya bagaimana mencintai Allah, menggembirakan orang lain. Nah, ternyata prakteknya hanya ada 2 perilaku yang bisa dilakukan oleh manusia ketika ingin bersilaturahim, kemudian membahagiakan orang lain, yaitu dengan perkataan yang baik dan dengan berbagi. Bahasa keren di kita, sopan dalam perkataan, santun dalam perbuatan. Dan itulah yang namanya ilmunya ma'rifatullah. Jadi orang yang cinta Allah, orang yang kenal Allah, pasti kata-katanya sopan dan perbuatannya santun. Dan itulah inti silaturahim, dan itulah yang dijadikan juga gelar bagi orang yang hajinya mabrur, yaitu dia selalu atibul kalam wa it'amut ta'am. Santun dalam perbuatan, sopan dalam perkataan, mengisi perut yang lapar dan menggembirakan hati orang lain dengan kata-kata. Insya Allah. Yuk kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallah